Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang demokrasi liberal. Nah, demokrasi liberal adalah sistem politik yang mengutamakan partisipasi aktif dan kedaulatan rakyat dengan menempatkan kalangan sipil sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan pemerintahan. Masa demokrasi liberal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintahan pusat. Hubungan dengan daerah didasarkan pada asas desentralisasi. Bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan yang ditetapkan adalah republik. Nah, bentuk pemerintahan republik adalah sistem politik di mana kepala negara dipilih oleh rakyat atau wakil rakyat yang mereka pilih. Nah, selanjutnya ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Tetapi pada praktik sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya UUD 1950 ternyata tidak membawa bangsa ini ke arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Hal ini tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu antara 1950 sampai 1959 telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Yang pertama, Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 27 April 1951. Yang kedua, Kabinet Sukirman 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Yang ketiga yaitu Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. Yang keempat, Kabinet Ali Sastro Mijojo 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap dari tanggal 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956. Pada masa kabinet ini, Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilihan umum yang diikuti oleh 28 partai. Pemilu dilaksanakan atas dasar Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 1993. Pemilu 1955 dilaksanakan selama 2 tahap, yaitu pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen dan tanggal 15 Desember untuk memilih anggota konstituante. Yang keenam itu ada Kabinet Ali Sastro Mijojo II, yaitu pada tanggal 24 Maret 1956 sampai 9 April 1957. Yang ketujuh ada Kabinet Juanda Karya, yaitu pada tanggal 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Hal yang menyebabkan kondisi negara kacau pada periode ini adalah tidak berhasilnya Badan Konstituante menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Kondisi tersebut mendorong Presiden untuk menggunakan wewenangnya, yakni mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang berisi diantaranya sebagai berikut. A. Pembubaran Konstituante. B. Pemberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950. Yang C. Pembentukan MPR dan DPA sementara. Selanjutnya, UUD yang berlaku pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Praktik sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya UUD 1950 ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Hal ini tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu antara 1950 sampai 1959. Telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 atau UUDS 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Gerakan-gerakan separatisme yang terjadi. Yang pertama itu ada gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITII. Pemberontakan yang dilakukan DITII dilakukan beberapa daerah yang meliputi. Yang pertama itu ada daerah Sulawesi Selatan,
yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pemberontakan ini disebabkan oleh Kahar Muzakar yang menempati laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Yang kedua itu daerah Aceh yang dipimpin oleh Daud Barrow yang merupakan mantan gubernur Aceh. Pemberontakan ini disebabkan oleh status Aceh yang semula menjadi daerah istimewa diturunkan menjadi daerah kepresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Yang ketiga Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menamakan gerakan dengan sebutan Kesatuan Rakyat yang ditindas. Kemudian pada tahun 1954 Ibnu Hajar secara resmi bergabung dengan Negeri Islam Indonesia dan ditunjukkan sebagai Panglima Tertinggi Tentara Islam Indonesia atau TIM. Yang kedua, pemberontak PRRI atau Permesta, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. Pemberontakan PRRI atau Permesta terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai anggaran yang diusulkan. Hal tersebut menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Selanjutnya dibentuk gerakan dewan berikut. 1. Dewan Menteng di Sumatera Tengah dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Yang kedua, Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Letkol M. Simbolon. Yang ketiga, Dewan Garuda di Sumatera Selatan. Keempat, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan. Yang kelima, Manguhi di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol Venj Samuel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.